Selamat sore warga Tani Link TV, bersama saya Julita di Desa Wisata Durian Pogok, Dusun Pogok, Desa Tengger, Kecamatan Pepelem, Kabupaten Wonogiri. Nah, di sini nanti kita mau ngobrol dengan pendiri dan pelopor Desa Wisata Durian Pogok, yaitu Kak Jumali Wahyono Perwito atau biasa dipanggil Mas Jiwo Pogok, tentang bagaimana kok bisa Desa Wisata Durian Pogok ini diangkat menjadi desa inspirasi. Yuk ikuti saya. Selamat sore Mas Jiwo. Halo, selamat sore Mbak Julita, apa kabar? Kabar baik, boleh minta waktu sebentar, mau ngobrol-ngobrol? Ya, oke. Ini saya penasaran nih Mas, dengan dijadikannya Desa Wisata Durian Pogok ini menjadi desa inspirasi. Padahal kan Durian Pogok itu sudah menjadi produk unggulan yang memecahkan rekor-rekor besar di Kabupaten Wonogiri ini. Apa motivasinya kok menjadikan Desa Wisata Durian Pogok sebagai desa inspirasi? Ya, desa inspirasi maksud saya keberhasilan Desa Pogok meraih predikat sebagai desa wisata durian pertama di Wonogiri. Kemudian kita juga penghasil durian terbesar pertama di Wonogiri dengan satu butir yang seberat 10 kg. Saya ingin keberhasilan Pogok ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, khususnya di lereng Gunung Lawu ini, agar ikut menanam dan berhasil seperti kita di Pogok. Karena apa Mbak? Keberhasilan kita itu sangat mudah ditiru kok gitu loh. Mas Jiwo, padahal Desa Pogok itu sudah jadi desa inspirasi pertama. Yang kedua desa mandiri sudah berhasil. Kalau mau dikasih bantuan pemerintah tuh terus bagaimana? Ditolak apa diterima? Ya diterimalah Mbak, yang namanya pemerintah itu memang disitulah perannya untuk mengembangkan masyarakat ya. Jadi memang kita mengembangkan Desa Pogok itu dari awal secara mandiri. Kemudian ketika masyarakat itu dinilai berhasil, kemudian pemerintah memberi bantuan, itu saya kira wajar-wajar saja, memang harusnya begitu. Tapi yang jelas tentu akan kita terima karena memang pemerintah itu harus memberi support kepada masyarakat. Walaupun sudah berhasil sekalipun. Dan bagi saya Mbak, bantuan pemerintah kepada desa yang sudah berhasil mengembangkan diri sendiri itu namanya bukan bantuan Mbak, itu yang disebut hadiah Mbak. Ya, hadiah. Jadi hadiah sama bantuan itu berbeda. Jadi kalau contohnya embung ini Mbak, ini senilai 1,8 miliar adalah hadiah dari Pemprov Jateng. Jadi hadiah embung ini sampai ke Pogok itu sebagai apresiasi atas keberhasilan Pogok yang menciptakan rekor sebagai desa wisata buah durian pertama di Wonogiri, kemudian menciptakan rekor durian satu biji berat 10 kilo. Akhirnya pemerintah menilai bahwa Pogok layak untuk dihadiahi. Jadi ini bukan karena belas kasihan Mbak, tetapi prestasi. Ini beda. Prestasi ya. Ya. Mas Jiwo, Desa Wisata Durian Pogok ini kan sudah mengangkat ekonomi kerakyatan. Adakah hubungan dengan pelestarian? Pelestarian lingkungan? Ya, pelestarian lingkungan. Ini Mbak, sebelum kita bikin Desa Wisata Durian ini, dulu pola tanam orang di sini, cara panen itu adalah ditebang. Kenapa? Yang ditanam sebelum menanam durian itu adalah sengon, terutama sengon, banyak sekali pohon sengon yang cara tanamnya adalah ditebang. Kemudian setelah kita menanam durian, terganti pola panennya, yaitu cuma diambil buahnya saja. Karena hasilnya bagus, orang menanam pohon durian lebih banyak lagi. Jadi di sini tidak ada lagi namanya penebangan pohon, yang adalah menanam dan menanam. Kemudian Mbak Julita, kita juga punya program lain yang kita lakukan pada tahun 2011 yang namanya Bronjong Babi Sumur Resapan. Kita bikin resapan air hujan, kita tampung di dalam tanah memakai bronjong seperti bronjong babi lah. Makanya disebut bronjong babi itu karena terbuat dari bambu seperti bronjong babi itu. Jumlahnya berapa kita bikin, ternyata akhirnya ada tokoh masyarakat, anggota dewan
Pak Sriono namanya, membantu kita memberikan sumur resapan yang permanen. Akhirnya kita punya sumur resapan lebih banyak dan kita akhirnya bisa menyimpan air hujan lebih banyak. Yang terjadi apa, Mbak? Satu, karena tidak ada orang yang menanam, karena tidak ada orang yang memotong pohon, yang ada adalah menanam dan menanam, kemudian diimbangi dengan sumur resapan di mana setiap hujan air itu tersimpan di dalam tanah yang semakin hari semakin banyak. Tanpa sengaja, Mbak, tahun ke-8 berarti tahun 2019 itu saya mendapat laporan dari warga dan saya cek langsung ke sana bahwa ada warga mengatakan, Mas Jiwo, dulu air di sini mata airnya cuma sebesar lidi, sekarang sudah sebesar rokok. Yang lebih ekstrim lagi, Mbak, ada di tempat nanti di tempat rumah Mbah Onjol itu ada dinding, itu dinding tanah dulu gersang kering gitu, sekarang dinding itu keluar mata air, merembes begitu. Itu artinya apa? Kegiatan kita selain menguatkan ekonomi kerakyatan, tanpa sengaja kita itu juga sudah menjaga lingkungan. Saderenge nika kering, saderenge wonten sumur resapan. Sakniki wonten sumur resapan, nggih lingkungan menika nggih tasih teles. Kagem tanaman-tanaman menika saged subur. Sumuripun resapan niki saking air hujan niku saking talang langsung disalur mriki teng niki sumur resapan niki mlebet dhateng bumi, lebetipun sekawan meter sing damel kula kalih bapakipun. Kembali ke Pogok nih, Mas. Desa Wisata Durian Pogok kan sudah diwadahi oleh kelompok Sadar Wisata Mandiri Pogok ya. Itu manfaatnya untuk masyarakat luas apa sih, Mas? Manfaat dari keberadaan Pokdar Wisman Pogok ya tentu saja, Mbak, kembali saya sampaikan di depan, inspirasi bahwa keberhasilan Pogok itu sederhana kok cara meraihnya. Dengan kesederhanaan itu pula harapannya itu menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Desa Pogok sangat terbuka untuk masyarakat sekitar datang untuk belajar, menimba ilmu. Memang Pokdar Wisman Pogok menyediakan diri karena kita ingin bahwa keberhasilan Pogok ini juga keberhasilan warga-warga khususnya yang di lereng Lawu tanpa terkecuali Jawa Timur, Jawa Tengah, silahkan. Kita ingin satu tujuan, Gunung Lawu ingin kita jadikan desa sentranya durian super unggul yang pertama dan terbesar. Maka keberadaan Pokdar Wisman Pogok ini menjadi inspirasi, tempat rujukan, siapapun boleh datang ke sini, kita layani dengan baik. Kita ingin sekali lagi keberhasilan kita juga milik seluruh warga di lereng Lawu ini. Mas Jiwo, apa hasil konkret yang didapat dari keberadaan Desa Wisata Durian Pogok ini? Hasilnya banyak, Mbak. Ada toko atau warung baru ada di desa ini, dulu nggak ada. Kemudian ada juga profesi baru, contohnya jadi tukang bibit, petani pembibit. Kemudian ada sumber pendapatan baru, misalnya dari unsur pariwisata, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan hadirnya tamu-tamu yang datang setiap musim durian. Kemudian sukses story, ada misalnya Lek Triono yang hanya menanam 30 pohon durian tapi yang hanya berbuah hanya 6 pohon saja. Hasil selama dari buah perdana itu dikumpulkan, sekarang uang itu bisa dipakai untuk menebus sertifikatnya yang 20 tahun sekolah. Mas Jiwo, apa sih tujuan jangka panjang dari keberadaan Pokdar Wisman Pogok atau Desa Wisata Durian Pogok ini? Kalau jangka pendek kan udah tahu ya, yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan berhasil. Untuk jangka panjangnya, kita ingin kawasan Lawu ini
menjadi betul-betul sukses menjadi kawasan bagi lerengnya durian super unggul pertama dan terbesar, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan kalau bisa diraih secara mandiri. Kalau hal ini terjadi, Mbak, hal ini akan menjadi kado yang indah pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-100, perayaan Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Untuk cita-cita sebesar itu, apakah mampu nanti Mas? Bagaimana? Kita memang lemah, kita memang kecil. Kalau ditanya apakah mampu mewujudkan cita-cita itu, saya kira saya perlu sampaikan bahwa ada indikasi-indikasi yang mengarah bahwa keberhasilan itu mungkin saja bisa kita wujudkan. Contohnya, setiap tahun, setiap musim tanam, itu petani pogok, petani pembenih pogok sendiri mengeluarkan atau orang lain itu beli kepada kita sebanyak 1.500 bibit setiap tahun. Kemudian indikasi yang lainnya adalah munculnya toko-toko pertanian baru yang menjual bibit serupa. Ada di Purwantoro, Slogoimo, di Bulukerto, juga Puh Pelem sendiri. Kemudian bahkan ada lagi juga mobil keliling, dia pakai speaker itu, jual bibit durian pogok, durian pogok keliling dari lereng-lereng gunung itu. Kita hitung katakanlah mereka berkontribusi 1.500. Sementara kita sendiri tadi kan 1.500, berarti 1.500 ditambah 1.500 ada angka 3.000. Setiap tahun warga di lereng Lawu ini ditambah tanaman durian super unggulnya sebanyak 3.000 setiap tahun, Mbak. Jadi menurut saya ada harapan bahwa cita-cita menjadikan kawasan lereng Lawu sebagai kawasan durian super unggul pertama dan terbesar itu bisa terwujud. Dulu sini saya tanami pohon sion laut itu, sekarang sudah saya tebang, saya ganti dengan tanaman buah, ya, terutama durian sama buah-buah lainnya, ada paya, ada lainnya itu. Harapan saya supaya saya bisa panen, mendapatkan hasil tapi tidak tanpa menebang dan hasilnya tetap bagus. Kampung kami menjadi hijau, terus bisa lestari seperti itu. Halo warga Taniling TV, kali ini bersama saya Mas Binto Pogok. Tentunya kita jalan-jalan di Galeri Desa, di mana galeri ini adalah salah satu suguhan di warga Pogok kami, di mana selain wisata durian Pogok nanti disuguhkan berbagai macam aktivitas pedesaan. Salah satunya nanti di sini kita bisa ngopi bareng di sini, kemudian bisa menikmati melihat-lihat, yaitu salah satu warga kami, Defabel, beliau Pak Laman, yang dimana beliau juga berkarya bikin layangan. Kemudian ada Pak Witono yang selalu bikin centong, ya. Kemudian ada pupuk unggulan organik durian Pogok ini, guys, ini bisa kita saksikan di sini, kita bisa mendapatkan di sini juga. Kemudian nanti kita bisa jalan-jalan ke galeri ini bertemu dengan Pak Jahidi, di mana Pak Jahidi salah satu orang yang pembikin wayang. Kemudian kita bisa berwisata edukasi, mengenalkan putra-putri kita untuk bisa mengenal seni dan bisa mengenal warna. Terima kasih, kali ini bisa jalan-jalan dengan saya. Ikuti kami jalan-jalan ke galeri Pak Jahidi. Ya udah, yang malah yang jangan rampung dulu.
Halo Mas Iwo. Halo, silahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Seharian saya sudah berkeliling Desa Wisata Durian Pogok. Semoga Desa Wisata Durian Pogok menjadi desa inspirasi bagi desa-desa yang lain. Terima kasih, salam sukses. Sukses buat semuanya sama-sama, Mbak. Mari kita dukung menjadikan lereng Lawu Selatan menjadi lerengnya durian super unggul pertama dan terbesar dengan berwawasan lestari, tanpa ada pohon yang ditebang dan tanpa ada tanah yang ditambang. Dukung kami, Desa Wisata Durian Pogok jadi juara dalam Festival Vlog Desa Lestari tahun 2020. Salam duri-duri!